Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Berjumpa lagi bersama kami dalam acara Bincang Quran. Sahabat-sahabat sekalian, tentu kita sudah ketahui bahwa Al-Quran diturunkan tidak lain untuk mengatur jalannya kehidupan manusia. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman, sebagai tuntunan bagi umat manusia. Oleh karenanya sudah barang tentu di dalam Al-Quran berisi tentang aturan-aturan yang menyangkut aturan-aturan dalam kehidupan manusia. Perlu kita ketahui bahwa di antara misi diturunkannya Al-Quran, yakni Al-Quran diturunkan dengan membawa misi untuk memanusiakan manusia, menghapus dehumanisasi yang terjadi pada masa itu. Karena Al-Quran pada masa itu turun di Arab, di Mekah pertama kali turun di situ, karena pada saat itu marak budaya perbudakan dan lain sebagainya yang kurang manusiawi, maka salah satu misi diturunkannya Al-Quran yakni untuk memanusiakan manusia atau menghapus dehumanisasi pada masa itu. Bukti bahwa Al-Quran ini membawa misi untuk memanusiakan manusia yakni di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ayat itu artinya bahwa Allah, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan. Artinya ayat ini menjadi dasar bahwa Al-Quran berusaha membentuk pola pikir bahwa seluruh manusia itu sederajat, sama, bahwa seluruhnya diciptakan dari bapak dan ibu, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Artinya sama, sederajat. Semua manusia tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Jadi pertama bukti bahwa Al-Quran itu menghapus dehumanisasi, perendahan derajat seseorang, yaitu dengan dalil ini bahwa Al-Quran mengubah pola pikir mereka. Orang Arab pada masa itu menyatakan bahwa seluruh manusia diciptakan dari asal yang sama, yakni dari dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan tidak ada yang menjadikan derajatnya tinggi kecuali pada lanjutannya, inna akramakum indallahi atqakum, yakni yang menjadikan derajatnya itu tinggi adalah tingkat ketakwaannya, bukan pada harta benda atau pangkat yang tinggi. Di ayat lain yang membuktikan bahwa Al-Quran ini diturunkan membawa misi untuk memanusiakan manusia, yakni banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan untuk berbuat baik terhadap sesama. Misalkan surat Al-Baqarah ayat 83, wa qulu lin-nasi husna, dan berucaplah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Tentu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika ucapan saja yang sifatnya ringan disuruh untuk melakukannya dengan baik, husna, apalagi yang sifatnya afal, perbuatan, tentu harus yang lebih baik.
Kemudian ayat lain yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini ingin menghapus dehumanisasi, yakni ayat-ayat yang menyinggung masalah perbudakan. Karena pada masa itu marak terjadi perbudakan. Setelah terjadi peperangan, maka yang kalah dijadikan sebagai tawanan, jadi budak. Maka sedikit demi sedikit Al-Quran berusaha menghapus yang namanya perbudakan. Dengan cara apa? Yakni dengan cara menjadikan pembebasan budak itu sebagai sanksi bagi pelanggar hukum. Misalkan pada surat An-Nisa ayat 92, "Waman qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah." Di sini dijelaskan bahwa orang yang membunuh karena tersalah, tidak sengaja, maka kafaratnya berupa memerdekakan budak. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka sedikit demi sedikit menghapus yang namanya perbudakan. Jadi pembebasan budak ini dimasukkan ke dalam opsi sebagai sanksi bagi pelanggar hukum. Di ayat lain, walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna ma qalu fatahriru raqabah. Ketika seorang suami mendihar istrinya, juga salah satu opsinya yaitu tahriru raqabah, membebaskan budak. Artinya apa? Ini menjadi indikasi bahwa turunnya Al-Quran membawa misi untuk memanusiakan manusia, untuk manusia supaya bersikap manusiawi terhadap sesamanya, menghapus dehumanisasi, penurunan derajat pada manusia. Itulah yang membuktikan bahwa Al-Quran memang diturunkan salah satunya membawa misi untuk menghapus dehumanisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again.